Ya, oke. Bisa lihat tampilan ini ya? Ya, Pak. Yang Windows Server-nya ini ya. Ya. Oke, saya akan melanjutkan pertemuan minggu lalu mengenai instalasi Windows Server 2003. Jadi Windows Server ini ada beberapa macam, ada beberapa seri. Kalau biasanya kita nginstal langsung di komputer, ini saya nginstalnya di VirtualBox. Jadi VirtualBox itu adalah virtual mesin. Nanti coba dibuka lagi materi minggu lalu. Dengan VirtualBox itu kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi di dalam komputer. Ya, kalau lazimnya biasanya kita hanya satu komputer yang ini aja. Ya. Tapi kalau dengan menggunakan VirtualBox, saya bisa nginstal lagi Windows Server lagi di dalam Windows yang saya gunakan tadi. Bahkan Anda juga bisa mencoba menginstal Linux ataupun menginstal Android di dalam komputer. Nah, menggunakan namanya VirtualBox. Langkah-langkahnya sekali lagi dilihat pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah sampai instalasi di sini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Active Directory. Ya, apa itu Active Directory? Sebentar, saya tampilkan dulu. Ya, oke. Kelihatan PDF saya ya? Ya. Ya, oke. Ya. Jadi di dalam server yang membedakan dengan komputer Windows yang lainnya. Jadi kalau kita lihat tadi Windows-nya ini ya sama. Ini kalau saya masuk ke dalamnya bentuknya sama seperti Windows yang kita gunakan selama ini. Nah, ini server. Ya, tampilnya sama. Ya, cuma dia nanti berfungsi sebagai server. Ini. Bagi penyedia layanan, baik itu layanan data, layanan web, layanan file, ataupun yang lainnya, termasuk juga layanan email, itu di bagian servernya ini. Di VirtualBox itu fungsinya untuk bisa menginstal semacam ini. Ya, di sini salah satu yang perlu diatur pada Windows adalah Active Directory. Nah, Active Directory ini apa? Active Directory ini salah satu intinya nanti berfungsi untuk mengelola aktivitas yang ada di jaringan. Termasuk usernya siapa, passwordnya apa, dia boleh mengakses jam berapa, file atau folder mana yang nanti bisa diakses oleh pengguna yang lain, bolehkah dia keluar masuk jaringan. Nah, itu yang mengatur adalah bagian yang namanya Active Directory. Sampai sini bisa dipahami? Ini detailnya ini ya. Oke, coba dibaca sebentar. Kasih waktu. Nah, yang pertama menentukan akses data dalam sebuah jaringan. Jadi artinya Active Directory ini yang nanti memberikan izin ataupun blokir pada pengguna. Jadi Anda bisa masuk ke jaringan itu datanya karena tertata di Active Directory. Kemudian yang kedua juga mengelola prosedur untuk akses jaringan. Ya, jadi di komputer mana jam berapa ini berkaitan juga dengan Active Directory. Ya, jadi dengan masukkan username dan password, jadi pengaturan username password nanti di sini termasuk kalau ada password yang salah kemudian perlu di reset dan sebagainya itu ada di Active Directory. Kemudian dia sebagai sumber daya terpusat. Group policy, jadi pengaturan hak akses. Pengaturan akses, jadi siapa boleh mengakses siapa, kemudian dia pada level jaringan sebagai apa.
Kalau atasan bisa ngakses bawahan, tapi kalau bawahan belum tentu bisa akses atasan misalnya. Ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan keamanan. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas ini, mengaktifkan Active Directory. Kenapa? Karena pada waktu pertama kali kita nginstal servernya ini, belum ada Active Directory-nya. Jadi ini saat ini menggunakan Windows 2003 server, tetapi fungsinya belum sebagai server. Jadi sama seperti Windows yang kita gunakan selama ini. Nah, gimana supaya dia berfungsi sebagai server? Nah, perlu menjalankan yang namanya Active Directory. Untuk menjalankan atau mengaktifkan Active Directory, Anda masuk ke start, kemudian pilih run. Nah, di sini ketikkan DC promo. Kelihatan? Enggak. Kelihatan? Kelihatan Pak, tuh Pak. Jadi masuk start, kemudian run, terus ketik DC promo. Nah, begitu Anda klik DC promo, oke. Nah, tetapi apa yang terjadi itu? Muncul pesan, this computer has no disk drive formatted for the NTFS. Nah, jadi kalau kemarin mengikuti tentang bagaimana install awal Windows 2003 server, itu ada pilihan format. Nah, coba yang kemarin nonton videonya deh. Hah? Mengamati videonya kemarin enggak, yang materi kemarin? Halo? Tapi lupa, Pak. Jadi lupa. Atau hanya sekedar masuk si akad terus hadir. Kebanyakan begitu, Pak. Nah, ini materinya begitu. Udah. Wes selesai ngaku ya. Semua, Pak. Yes, ngaku siji san. Sing liyane ngaku ora iki. Ngaku semua, Pak. Tuh, Aduh. Capek deh. salah Besi. Ya, jadi kemarin langkah instalasinya itu ada pilihan, ada FAT sama NTFS. Jadi Windows itu mempunyai format sistem namanya FAT, ada NTFS. FAT itu singkatan File Allocation Table. Ya, File Allocation Table. Nah, FAT ini biasanya dipakai untuk komputer klien. Ya, klien. Sedangkan yang NTFS itu singkatan dari New Teknologi File System. Nah, ini server harusnya gini. Server. NTFS ini yang nanti menjadikan sebuah folder, sebuah file itu bisa diakses oleh pengguna yang ada di jaringan, tetapi punya hak berbeda. Jadi misalnya kalau pimpinan masuk ke jaringan, filenya bisa dihapus, bisa diedit, tetapi pengguna yang lain juga bisa lihat file itu, tapi file itu tidak bisa dihapus, dia hanya bisa membaca aja. Baca aja, hanya bisa ngakses kok, dia nggak bisa edit, nggak bisa menghapus. Nah ini teknologi yang ada di NTFS. Kalau FAT tidak bisa kayak gitu. FAT begitu filenya Anda share, yang baik Anda maupun pengguna yang lainnya punya hak yang sama. Kita saling ngerjani ya, misalnya di share, kemudian ada yang bisa nggak hapus, filenya tiba-tiba hilang. Nah, kalau menggunakan yang FAT tidak bisa. Oke, bentar, ini ada yang tambah lagi masuk, saya admin dulu. Oke, selamat datang Mbak Lida. Nah, tampilan tadi saya ulangi run di promo muncul ini karena kemarin saya menggunakan FAT. Nah, harusnya sih NTFS, harusnya.
Tapi sengaja saya bikin FAT supaya kita juga belajar nantinya. Oke, bentar, ada lagi yang mau masuk, saya tambah lagi. Ya, selamat datang Mas Is Musafar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengubah FAT menjadi NTFS. Nah, ini. Cara ngubahnya gimana? Ya, FAT bisa menjadi NTFS, tapi NTFS tidak bisa balik. Tidak bisa berubah jadi FAT, jadi hati-hati. Jadi kalau FAT bisa jadi NTFS, tapi kalau NTFS tidak bisa kembali ke FAT. Karena teknologi NTFS ini lebih tinggi teknologinya ketimbang yang FAT. Nah, caranya gimana? Tadi sebenarnya ada pesan ini ya. Di waktu saya ketik di promo ini ada. You can convert drift formatted with the FAT file system with the convert.exe command line tool. Jadi Anda bisa mengkonversi menjadi FAT-nya dengan menggunakan perintah convert di command line tool. Command line tool yang mana? Command line tool itu di sini. Nah, kemudian command prompt. Nah, ini. Oke, saya besarkan dulu hurufnya supaya lebih kelihatan. Ya, kelihatan ya. Masih ingat perintah ini ya? Waktu DOS mungkin pernah belajar ya? Iya. Apa ada perintahnya coba? Masih ingat ya waktu DOS? CMD. Ya, perintahnya itu loh. Perintah yang pernah Anda ketikkan di sini apa saja? Dir. Ya, dir. Dir. Ah. Dor. Diltok, Pak. Ya, guys. Nah, termasuk convert saya lanjutkan ya. Convert itu nanti di sini. Perintahnya gimana? Oke, sebelum saya convert, nambah lagi satu. Saya ada yang mau gabung. Root. Oi. Ya, oke. Kita lihat dulu. Kok bisa tahu Pak ini FAT NTFS dari mana? Nah, bisa Anda klik di Windows, masuk ke Windows Explorer. Nah, biasanya kan ada ini tuh, drafting-nya ya. Nah, yang C Anda klik kanan nih. Klik kanan, properties. Muncul ini. Kelihatan FAT 32-nya. Ya. Nah, ini menandakan bahwa sistem yang ada di komputer ini menggunakan format FAT. Kalau masih FAT tidak bisa dibikin server. Bikin server, jadi server harus pakai NTFS. Nah, cara ngubahnya supaya jadi NTFS gimana? Nah, tadi pakai perintah convert. Sebelum saya lanjut ke convert, harus memberi nama dulu. Misalnya saya kasih nama sistem. Oke. Nah, ini nanti berubah namanya jadi sistem. Sekali lagi kita cek dulu. Masih masih FAT ya. Sekarang saya coba convert, ini masuk ke sini. Perintahnya adalah convert spasi C.2. Jadi C-nya itu hurufnya ini yang akan dirubah jadi FAT NTFS. Kemudian spasi /fs titik 2 NTFS. Catat. Perintah untuk mengubah sistem FAT menjadi NTFS. Convert spasi /fs titik 2 NTFS. Lanjut ya. Nah, ini betul. The type of the file system is FAT32. Jadi tipe sistemnya masih FAT32. Enter current volume label. Masukkan namanya tadi. Namanya drive state. Masih ingat tadi apa? Saya kasih nama tadi sistem ya. Masukkan nama tadi. Jadi
Kenapa perlu kita beri nama? Karena ada pertanyaan untuk memasukkan nama. Kalau namanya bingung nanti. Nah, kasih nama sembarang sistem, namamu juga boleh, Iman boleh, ya, kasih nama Yudi ya boleh. Ya, enter. Jadi muncul convert cannot run, convert tidak bisa dijalankan karena masih digunakan. Ya, would you like to dismount? Apakah Anda ingin merencanakan? Dulu nih, karena layarnya kecil harus saya besarkan. Ini jawab aja Y. Lagi, enter lagi. Nanti muncul. Lagi, so it cannot convert now. Jadi tidak bisa di-convert sekarang. Would you like to schedule? Apakah Anda ingin menjadwalkan convertnya di waktu yang akan datang saat sistemnya di restart? Jawab Y lagi. Nah, jadi rumusnya tadi ini convert, masukkan nama, ya, jawab Y lagi. Dan enter. Nanti muncul. The conversion will take place automatically. Jadi konversi akan berjalan otomatis saat sistemnya di restart. Sampai sini jelas? Kita ngikutin? Ya. Ya, oke, saya close sekarang. Tutup. Kita lihat lagi, sudah berubah belum? Saya klik kanan lagi di sini, properties. Sudah berubah jadi NTFS belum? Belum ya? Masih Belum. FAT. Ya, masih FAT, belum berubah. Berubahnya Pak, berubahnya kalau sudah di restart. Jadi perlu saya restart dulu ini, saya oke. Terus dulu, sekarang saya restart ini. Down. Jadi restart. Hardware maintenance. Jadi kalau server itu beda ya. Jadi kalau biasanya kan kita shutdown oke-nya langsung bisa. Ini nggak mau oke-nya. Oke-nya baru aktif kalau pada bagian optionnya Anda pilih misalnya hardware maintenance. Ya, oke. Oke, sekarang perhatikan bagaimana proses perubahan dari FAT menjadi NTFS. Jadi kalau Anda di rumah mau nyoba Windows Server 2003 atau membuat Windows Server yang lain 2005 atau 2008, nah ini prosesnya ini. Ya, proses dari FAT menjadi NTFS. Dia mengkonversi, mengubah. Nah, sambil nunggu ini kalau mau nyoba install Android juga bisa di komputer, pakainya VirtualBox tadi. Seolah-olah di komputer kita punya komputer lagi. Ya, restart lagi, saya lagi, kemudian nanti masuk ke Windows-nya. Ini sudah di rumah semuanya atau masih di tempat kerja ini? Di rumah, Pak. Nah, nambah lagi. Siapa ini? Wahyu. Wahyu materi siapa ya? Ya, oke. Saya tekan tombol Ctrl Alt Delete. Oke, saya oke. Nah, kembali ke sini lagi. Kita cek sekarang. Jadi ngeceknya dari mana maksudnya? Ngeceknya Windows R. ya masuk ke Windows Explorer, kemudian di bagian mananya? Sistem. Ya, sistem ini ya, klik kanan, properties. Kita lihat sekarang. Nah, ya di sini. Sudah berubah jadi nah, di perintah convert tadi fungsinya untuk ini, ngubah dari FAT. Ya, ada tinggal di oke. Ya, ngecek aja ini. Itu perubahannya seperti itu.
langkah-langkahnya ya. Ya, sekarang saya masuk lagi. Kalau tadi waktu ketikkan DC promo kan error ya, nggak mau. Sekarang saya ketikkan DC promo lagi, saya oke. Sudah muncul. Welcome to the Active Directory Installation Wizard. Tapi nggak mau, itu bentuknya. Nah, kalau udah, nanti hasilnya Active Directory itu muncul di sini. Ini yang membedakan antara server dengan client. Jadi kalau komputer yang Anda pakai, tidak ada administratif tool, maksudnya kontrol panel dulu baru administratif tool. Tapi kalau yang di server, administratifnya di sini. Ini menu-menu yang berkaitan dengan server ini. Nanti akan bertambah seiring dengan kita menyelesaikan perintah convert. Perintah convert. Saya naik dulu. Nah, muncul operating system compatibility. Ya, ini artinya nanti Windows 2003 server ini masih bisa menggunakan Windows 95 atau Windows 4. Next. Dan muncul domain control type. Kita pilih yang domain control for new domain. Ini kalau kita server yang pertama pakainya ini, tapi kalau misalnya servernya itu sudah ada sebelumnya, mau nambah lagi server yang baru, pakainya yang ini. Jadi, sebelumnya di perusahaan, di kantor, di tempat yang Anda gunakan sudah ada server, kemudian nambah lagi server, karena mungkin penggunanya makin banyak. Nah, pakainya yang additional. Tapi kalau ini server yang pertama, maka milihnya yang ini, domain controller. Next. Kemudian pilihan domainnya, pilih yang domain New Forest. Naik lagi. Oh, jadi waktunya kurang 10 menit lagi. Nanti kita selesaikan. Nanti kalau tidak cukup ya, berarti dilanjutin. Oke, saya naik lagi. Nah, full DNS name for domain, memasukkan nama domain. Nama domain itu misalnya kayak staycom.ac.id. Nah, nama domain ini semua komputernya nanti di server itu punya nama belakangnya staycom.ac.id. So, facebook.com. Facebook.com itu ada domain. Oke, misalnya ini saya kasih nama KAS921 karena kita membuatnya biasanya saya kasih nama .lokal. Ini domainnya. Ya, namanya bebas sembarang. Ya. Kalau punya domain yang berbayar ya tinggal ditambahkan .com atau apa. Kalau untuk jaringan lokal biasanya pakai kata-kata .lokal biasanya. Walaupun tidak harus, bisa juga pakai nama yang lain. Oke, next. Dia masih menata domainnya. Kemudian NetBIOS. NetBIOS ini untuk nama yang dikenal di antar Windows. Kalau tadi bisa untuk semua komputer, ya, kalau NetBIOS ini hanya komputer yang berbasis Windows saja. Tempat penyimpanannya, dikonfigurasi dari Active Directory, nanti akan kesimpan di sini. Pakai default saja, nggak usah diutak-atik, langsung next. Itu kedemikian. Share-nya, di folder yang di-share, folder yang bisa dibaca oleh komputer lain, kita pakai default-nya aja, nggak perlu diutak-atik, nanti kita pilih atau mungkin modifikasi. Kita persingkat, naik lagi. Kemudian Anda pilih yang install and configure, jadi di-install DNS-nya tadi. Domainnya dan aktif deploy-nya. Next, pilih yang permission compatible, jadi biar Windows yang versi di bawah masih bisa connect. Kalau ini berarti hanya Windows yang 2000 ke atas. Ya, kalau misalnya sudah nggak pakai Windows yang 2000 ke bawah ya bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan di komputer ternyata masih ada komputer jadul yang juga nanti perlu connect ke jaringan, gunakan yang atas. Ya, supaya yang lama-lama masih bisa connect.
Kemudian password. Ya. Password ini kita abaikan aja. Kalau mau diberi password silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya diberi password. Ya, summary kesimpulan. Nah, ini hasil dari setting tadi. Oke, langsung aja kita naik aja. Nah, ini sedang memproses untuk membuat aktif directory. Tunggu sebentar. Nah, ini perlu diatur IP-nya. Kita masukkan nomor IP. Misalnya saya pakai nomor IP yang ini kelas berapa ini? Kelas berapa? A, B, C? Oh. A. Kelas A ya. Depannya 10, ini 255 depan 1 berarti kelas A. Ini pakai nomor yang lain bebas ini. Kalau lokal 192, 168 ini juga boleh. Kita coba pakai kelas C aja. 192, 168, 11. Nah, ini kelas C, 255, 255. Oke. Lalu kemudian tunggu sampai prosesnya berlanjut. Yang misalnya mau mencoba di rumah butuh software Windows 2003 server ataupun VirtualBox-nya bisa japri WA saya, nanti saya kasih linknya. Harusnya sih ini praktek ya. Sudah ada di lab Jarkopnya sebenarnya ya, cuman karena kondisi harus distance, social distance ya terpaksa modenya kayak gini dulu. Oke, finish, selesai. Nah, ini perlu sebelum saya restart, saya down restart now. Hasilnya nanti di sini ada nambah. Nah, ini ada Active Directory, Active Directory, Active Directory ini. Menunya makin banyak. Nah, Active Directory itu apa? Untuk bikin user login nantinya. Jadi, siapa saja yang boleh mengakses jaringan itu ada pada Active Directory, pada DC Promo tadi yang barusan kita kerjakan. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana? Nah, ini langkah berikutnya tinggal merestart aja. Down, saya restart. Lupa kalau restart harus pilih yang hardware maintenance. Oke. Jadi supaya pengaturannya tertata rapi, perlu di restart dulu komputernya. Nah, sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan mungkin. Halo? Halo, ada yang tanya enggak? Ya, Pak. Sudah jelas semuanya? Besok lupa mesti, Pak. Lupa. Kalau dicoba. Terlalu jujur. Bener nggak lo, Dek? Memang ini harusnya di lab sih ya. Ya oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, barangkali itu dulu untuk pertemuan hari ini.
langkah membuat story tadi. Nanti saya share kembali ke siakatnya kalau mau ngikutin dari awal supaya bisa dipelajari, syukur-syukur praktekan. Ya, ini dulu sementara ya. Kalau tidak ditanyakan, ya. Oke, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak 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 dulu.